Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana membuat proposal perencanaan keuangan, baik bagi individu maupun bagi keluarga. Nah, di buku saya, saudara bisa memperhatikan di situ pada bagian belakang ada lampiran 3 yaitu struktur proposal. Nah, apa kira-kira yang akan kita tulis di dalam proposal kita sebagai seorang financial planner? Mari kita lihat satu persatu. Nah, halaman pertama itu tentu ada halaman cover. Nah, halaman cover itu berisikan proposal tersebut ditujukan kepada siapa, kemudian dibuat oleh siapa, dan catatan ringkas yang harus diperhatikan. Contohnya apa? Terkait yang namanya disclaimer. Ya, disclaimer itu harus ada. Coba sekarang kita perhatikan sebentar contoh disclaimer. Ya, saya pindah, stop share. Saya akan share ke contoh disclaimer. Ya, kita akan pindah sebentar. Nah, kita cek di sini. Nah, kita akan masuk contoh halaman cover. Nah, ini adalah saudara bisa lihat di sini adalah contoh dari proposal financial planning. Dibuat oleh siapa, kemudian nanti ditujukan kepada siapa, saudara sebutkan, Bapak Ibu sebutkan di sini buat ditujukan kepada misalnya Felicia Christina Wijaya. Kebetulan yang membuat Felicia dan dia membuat untuk dirinya sendiri, maka cukup satu nama saja. Tetapi kalau dia untuk membuat orang lain, maka di sini ditujukan kepada siapa, kemudian nanti ini yang membuat siapa. Nah, kemudian ada semacam kata pengantar. Silakan Bapak Ibu bisa membuat kata pengantar. Kemudian jangan lupa disclaimer. Nah, halaman disclaimer dalam semua produk keuangan selalu ada disclaimer on. Nah, disclaimer on itu apa? Nah, di sini catatan-catatan terkait dengan isi proposal tersebut. Nah, salah satu bagian penting dari disclaimer itu adalah kalimat yang ini. Kinerja masa lalu yang ditampilkan dalam proposal ini adalah menggunakan indikasi return reksadana, di mana itu adalah didapat dari fund fact sheet. Fund fact sheet itu bercerita tentang masa lalu, apa yang terjadi bulan lalu, apa yang terjadi 2 bulan yang lalu, ya. Jadi Bapak Ibu harus melampirkan fund fact sheet terbaru pada saat Bapak Ibu membuat. Nah, kinerja masa lalu tersebut bukan menggaransi kinerja masa depan. Jadi tidak serta-merta kalau Bapak Ibu nulis indikasi returnnya misalnya 10% bahwa masa depan juga akan tercapai konsisten 10%. Itu yang paling penting. Nah, setelah ada kata pengantar dan disclaimer, kita masukkan dalam daftar isi. Daftar isinya tentu ada tabel of content, kemudian profile client, kemudian chapter 1, kita mulai dengan yang namanya financial check up. Nah, terus kita buat yang kedua emergency fund, yang ketiga protection. Protection ini baik proteksi untuk nyawa individu, proteksi kekayaan seperti rumah, kendaraan, dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini kita melihat urutan-urutan prioritas. Yang 1, 2, 3 ini harus dibentuk terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu melakukan rekomendasi untuk investasi. Nah, sementara yang chapter 4 ini tergantung dengan kondisi si klien kita. Misalnya kalau dia masih muda, belum menikah, maka tentu yang terdekat mungkin adalah menikah. Setelah menikah, dia harus menyiapkan dana kelahiran, kemudian nanti ada dana pendidikan, dana pensiun, nah kemudian dana bulan madu terkait dengan wedding tadi, mungkin dia ingin beli rumah, dan seterusnya. Oke? Nah, ini table of content. Nah, kemudian setelah itu kita mulai dengan profil klien. Nah, Bapak Ibu harus melihat bagaimana profil klien Bapak Ibu. Tentu hasil dari wawancara dan isian yang ada di buku saya pada bagian lampiran sebelum proposal ini, yaitu tentang apa-apa informasi yang akan kita butuhkan. Nah, di sini dijelaskan sosok namanya Felicia itu siapa, kemudian bla 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 bla, dan bekerja di mana. Setelah masuk profil klien, kita masuk chapter 1.
Di setiap chapter ini diberi halaman penyekat. Contoh dari profil klien ke chapter 1, itu dikasih halaman penyekat financial planning. Nah, perencanaan financial planning ini dimulai dengan yang namanya financial check up, mengecek kondisi keuangan. Nah, biasanya kita pergunakan boleh pakai lambang stetoskop, seperti kalau kita general check up kesehatan itu kan pakai stetoskop. Nah, di sini dia menghitung-hitung seolah-olah mencatat berapa sih asetnya. Silakan ya. Nah, mungkin ada kata-kata mutiara juga silakan. Nah, ini kita masuk ke financial condition. Ya, di sini ini sama persis dengan yang ada di dalam struktur proposal ini. Ya, kalau di dalam struktur proposal ini habis halaman cover, kata pengantar, disclaimer. Nah, kemudian bagian 1 tentang financial check up. Apa isinya? Isinya adalah narasi situasi kondisi keuangan saat ini beserta arus kasnya. Ya, narasi situasi kondisi keuangan beserta neraca dan arus kasnya. Kemudian setelah membuat neraca dan arus kas, saudara bisa membuat analisis rasio. Nah, analisis rasio apa saja yang terkait dengan perencanaan keuangan individu, Bapak Ibu bisa lihat di dalam buku saya beserta common size-nya. Common size-nya itu maksudnya apa? Kalau dalam bentuk neraca, maka total aset itu dianggap sebagai 100%, maka komponen-komponen di atasnya adalah persentase dari total aset tersebut. Sementara kalau laporan arus kas, maka pemasukan itu akan menjadi 100%, sementara pengeluaran-pengeluarannya adalah persentase dari yang namanya pemasukan tersebut. Nah, kemudian kita masukkan tujuan investasi. Nah, tujuan investasi itu dapatnya dari mana? Dapatnya tadi waktu pas profiling klien. Waktu profiling klien, kita akan melihat, kita akan menanyakan kepada konsumen kita data-data. Data pribadi penon, nama lengkapnya apa, nama siapa, tempat tanggal lahir, kemudian status keluarganya, dan seterusnya. Ini pasangannya, kemudian mungkin ada anak, ada tanggungannya, masukkan semua. Nah, kemudian jangan lupa melakukan yang namanya risk profiling. Risk profiling ini profil resiko itu untuk mengetahui apakah orang itu konservatif, moderat, atau agresif. Nah, itu terkait dengan rekomendasi yang akan kita berikan. Apakah dia boleh masuk ke reksadana saham, atau ke pendapatan tetap, atau ke deposito. Nah, itu sangat tergantung pada profil resiko yang ada pada masing-masing individu. Nah, kemudian tujuan investasi itu setiap orang berbeda. Nah, kita urutkan dari mulai jangka pendek sampai jangka panjang. Nah, kemudian baru cash flow management. Nah, cash flow management ini biasanya dibuat paling akhir. Jadi setelah semua tujuan dihitung, kita buat bagian 2 dan seterusnya, nanti kita lihat berapa sih total kebutuhan untuk emergency fund, untuk proteksi, untuk kelahiran, untuk pernikahan, untuk beli rumah. Nah, apakah dana tersebut sesuai dengan arus kas kita hari ini? Kalau tidak sesuai, maka nanti cash flow manajemennya bagaimana? Tentu yang pertama, alternatif pertama tingkatkan pendapatan. Yang kedua, tekan pengeluaran. Yang ketiga, cari alternatif pendapatan sesuai dengan profesi Anda. Misalnya, Anda adalah guru, maka mungkin Anda bisa membuat menambah pendapatan melalui les-les, menulis misalnya di koran-koran. Nah, itu adalah pendapatan tambahan. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita membuat neracanya. Nah, kita lihat contohnya tadi. Nah, ini contohnya. Nah, neraca kondisi keuangan saat ini diambil dari yang namanya Excel. Nah, kita stop share dulu, kita lihat Excel-nya ya. Kita lihat Excel-nya sebentar. Nah, ini Excel-nya. Kita mulai dengan neraca. Neraca itu apa? Neraca itu adalah menggambarkan aset, kewajiban, dan kekayaan kita pada saat tertentu. Jadi misalnya di sini tanggalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2022, 2021 ya. Anda cek di tangan Anda berapa cashnya. Misalnya 100.000 di dompet Anda. Tulis saja 100.000 ya, tulis 100.000. Tabungan cek pada tanggal yang sama berapa tuh saldonya? 2 juta, tulis saja. Reksadana juga. Kalau reksadana berarti saudara kan memiliki unit penyertaan.
Nah, unit penyertaan tersebut dikalikan dengan NAB, nilai aktiva bersih pada tanggal neraca. Jadi misalnya saudara punya 1000 unit penyertaan. Nah, sekarang NAB-nya per hari ini sudah 1.200. Nah, berarti kekayaan Anda adalah 1.200. Saham juga sama. Misalnya saudara punya saham apa itu? Unilever 10 lot. Nah, 10 lot ya, 10 lot. Dalam satu lot ada 100 lembar. Kalikan katakan harga hari ini 8.000. Maka berarti saudara punya saham Unilever setara 8 juta. Obligasi ORI, mungkin saudara punya 25 juta, masukkan ya. Nilai tunai asuransi jiwa, masukkan juga. Apa itu nilai tunai asuransi jiwa? Nilai tunai asuransi jiwa itu hanya ada pada produk asuransi jiwa yang sifatnya whole life, seumur hidup. Nah, di situ begitu Anda melewati tahun kedua, itu akan terbentuk nilai tunai. Nilai tunai itu adalah nilai bila mana saudara membreak asuransi tersebut. Nah, ketika Anda membreak, maka tidak uang saudara yang telah saudara setor itu tidak hilang, tetapi ada kembalian. Kembaliannya itu berapa? Ya, itu yang disebut nilai tunai asuransi jiwa. Oke. Nah, nanti biasanya kalau untuk asuransi yang sifatnya unit link, sama seperti reksadana. Berarti berapa unit penyertaan yang Bapak Ibu punya, kemudian kalikan nilai aktiva bersih unit link pada hari itu. Nah, tabungan pensiun bisa dicek tuh BPJS Ketenagakerjaan. Berapa tuh tabungan pensiunnya? Misalnya ada 30 juta. Tulis saja 30 juta masukkan. Oke. Nilai bersih sebuah bisnis, misalnya punya warung di depan rumah. Nah, kita lihat berapa total aset warung tersebut dikurangi kewajibannya, maka ketemu nilai bersih. Emas. Nah, emas terkait dengan gram. Kalau dalam bentuk logam mulia, maka boleh dikalikan 100%. Jadi misalnya saudara punya 10 gram. 10 gram emas lantakan aneka tambang. Kemudian hari ini katakanlah harganya 850.000 per gram. Ya tinggal saudara masukkan. Oke. Berarti 8.500.000. Namun ingat kalau untuk perhiasan, karena perhiasan itu ada ongkosnya, maka saudara tidak bisa masukkannya 100%, mungkin kalikan 90% atau 80%. Ya. Barang koleksi. Nah ini Bapak Ibu harus tanya pada yang namanya asosiasi penyuka barang-barang tersebut. Misalnya perangko. Perangko itu ada harganya. Perangko tahun 1920 itu bisa dihargai. Bapak Ibu datang ke Filateli Indonesia, tunjukkan. Nah, di situ akan ada nilainya. Oh, perangko 10 sen tahun 1920 itu nilainya hari ini misalnya 3 juta. Masukkan saja. Kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor Bapak Ibu masukkan sesuai nilai pasar hari ini. Misalnya Bapak Ibu punya mobil Innova tahun 2015. Nah, itu berapa kalau dijual hari ini tahun 2021? Oke. Nah, masukkan harga pasarnya. Rumah tempat tinggal juga Bapak Ibu bisa pergunakan harga pasar hari ini, ya. Masukkan semua, nanti ketemu katakanlah 1.077.000.000. Nah, Bapak Ibu punya kewajiban nggak? Hitung semua kewajibannya. Masukkan, misalnya ada KPR misalnya masih tersisa 200 juta. Masukkan saja nih, 200 juta. Nah, berarti kekayaan bersih Bapak Ibu, total asetnya 1 miliar dikurangi 200 juta sama dengan 877 juta. Oke? Bisa Bapak Ibu? Nah, sekarang saya coba share kembali kepada misalnya sebentar whiteboard screen share. Oke. Nah, sekarang misalnya kita masuk kepada ya share screen, kemudian kita kembali kepada proposal. Tadi mana proposal? Contohnya, nah, di sini kita lihat di sini ya, Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu membuat neraca, sekarang kita buat arus kasnya. Nah, arus kasnya dari mana? Arus kasnya dari yang namanya cash flow analysis. Ini Bapak Ibu lihat ada worksheet di bawahnya ya. Nah, tadi neraca keluarga, sekarang cash flow analysis.
Nah, ini Bapak Ibu buatnya bulanan. Jadi bulanan Bapak Ibu harus konsisten. Misalnya gaji per bulan berapa? Misalnya 8 juta, masuk aja 8 juta ya. Nah, sorry, kelebihan. Terus misalnya Bapak Ibu dapat apa itu yang namanya THR. THR 1 kali gaji berarti sama dengan 8 juta dibagi 12, dibikin bulanan Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu punya misalnya dapat dividen. Diprediksi misalnya Bapak Ibu tadi punya saham Unilever, Unilever rata-rata membagi misalnya tadi Bapak Ibu punya 10 lot, kalikan 100 lembar, kalikan katakanlah Unilever rata-rata membagikan sahamnya itu Rp80. Berarti Bapak Ibu rata-rata tiap tahunnya memperoleh dividen Rp80.000. Kemudian lain-lain, misalnya Bapak Ibu punya pendapatan dari hasil les, dari pekerjaan sampingan, bisa misalnya 5 juta. Nah, silakan. Nah, terus makan keluarga. Nah, makan keluarga misalnya ya, misalnya 100.000 kalikan 30 hari. Nah, masuk. Terus ada enggak keperluan rumah tangga? Pasti ada untuk beli toiletries ya, macam-macam ya itu di rumah. Toiletries katakan 1 juta, masukkan saja. Terus listrik misalnya 600.000, masukkan saja. PDAM misalnya 100.000, masukkan saja. Gas, misalnya gasnya dipakai selama 2 bulan. Nah, sekali beli itu katakanlah misalnya 150, berarti 150.000 dibagi 2. Oke. Handphone untuk kuota misalnya 100.000 per bulan. Ya wes, masukkan 100.000. Nah, terus ada nggak iuran RT RW? Misalnya ada 100.000, ya masukkan saja. Bensin. Nah, bensin rata-rata per bulan Bapak Ibu habis berapa? Misalnya 1 minggu Bapak Ibu ngisinya 150.000 setiap 3 hari. Berarti dalam 1 bulan Bapak Ibu akan ngisi selama 10 kali. 30 hari dibagi 3 hari sama dengan 10 kali. Berarti 1.500.000. Parkir Bapak Ibu prediksi. Ada nggak parkir langganan? Ada nggak parkir untuk makan-makan? Nah, misalnya habis sebulan perkiraan 200.000. Biaya pemeliharaan kendaraan. Misalnya untuk mobil, misalnya sekali servis 2 juta untuk 6 bulan. Berarti 2 juta bagi 6. Berarti ketemunya per bulan 333.000. Nah, keperluan anak-anak sekolah masih ada enggak? Misalnya SPP anak-anak sekolah 2 juta. Ya, masukkan saja ya. Terus dan seterusnya ya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ada arisan, kosmetik, ke salon, misalnya potong rambut setiap 6 bulan sekali untuk yang wanita dengan biaya misalnya 300.000. Berarti 300.000 bagi 6 bulan, berarti sekitar 50.000. Nah, berarti pengeluaran Bapak Ibu 9 juta. Sementara pendapatannya 13 juta, berarti Bapak Ibu masih punya surplus 3,8. Nah, 3,8 ini nanti yang akan kita bandingkan dengan cash flow management ini. Kalau ternyata tujuan investasi Bapak Ibu itu membutuhkan 10 juta, padahal tadi cash flow manajemennya tadi Bapak Ibu cashnya tersisa 3 juta lebih, berarti Bapak Ibu harus menambah pendapatan 7 juta. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu Bapak Ibu masukkan dalam cash flow management. Sementara kalau analisis rasio neraca dan arus kas beserta common size-nya saya pikir sudah pernah didiskusikan di materi laporan keuangan ya. Nah, setelah Bapak Ibu kita lihat contohnya di sini ya. Nah, ini yang dilakukan oleh salah seorang ini, dia sebutkan semua aset investasinya. Nah, ini karena dia masih mahasiswa jumlahnya tidak terlalu besar. Nah, ini dari pendapatan dari keluarganya, kemudian bonus macam-macam dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini analisis rasionya ada di dalam contoh di buku bagaimana menghitung analisis rasio. Nah, kemudian ini tujuan hidup terkait tadi rencana tujuan investasinya. Nah, tujuan hidup dia apa? Tujuan investasinya jangka pendek jalan-jalan ke Bandung, jangka menengah bla bla bla, honeymoon ke Maldives dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kita masuk kepada yang tadi ya, di sini cash flow manajemennya dibuat paling terakhir. Maka kita lompati dulu, kita pindah ke emergency fund.
Nah, emergency fund itu kita sudah tahu ada aturannya berapa banyak kalau untuk single, tanggungan 2 anak atau 2 tanggungan. Bagaimana kalau lebih dari 2 tanggungannya, itu Bapak Ibu bisa lihat. Basisnya apa? Basisnya tentu dari kebutuhan hidup. Nah, emergency fund, dia dipakai tanda ada halaman penyekat, ditulis emergency. Nah, dia tulis kebutuhannya apa. Nah, kemudian ini ada kriterianya. Kalau individu 3 sampai 5 kali, menikah dengan 2 tanggungan 6 sampai 8. Kalau banyak tanggungannya tentu bebannya semakin besar, maka dana cadangannya harus besar juga. Jadi, katakanlah kebutuhan hidup bulanannya si mahasiswa ini 2 juta, maka dikalikan 3 minimal karena dia masih single, maksimumnya adalah 5. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam neraca tersebut. Oke. Nah, Bapak Ibu ingat di dalam ini Bapak Ibu harus merekomendasikan, selalu membuat rekomendasi ya, produk untuk investasinya apa. Nah, rekomendasinya apa? Nah, produk untuk investasi semua itu harus dibuat minimal 2 alternatif. Kenapa kok nggak boleh 1? Kalau 1 itu bukan alternatif, itu Bapak Ibu maksa gitu kan ya. Jadi buatlah produk untuk perlindungannya itu ada 2 macam. Ya, jadi dalam kasus tadi emergency fund, si Feli ini dia membuat 2 alternatif, apakah BCA, nah kemudian dia atau Bank Mandiri. Nah, nanti kemudian dia akan rekomendasikan. Kalau reksadana dia rekomendasi Maybank, Manulife seperti itu ya. Nah, terus dari situ dia simpan di mana? Kalau reksadana tentu di reksadana pasar uang karena lebih mudah ditarik. Nah, di sini dalam kasus ini emergency fund 13 juta itu disebar ke Bank BCA, Bank Mandiri, reksadana Maybank pasar uang, reksadana Manulife, dana kas. Ya, sehingga di sini dia bisa mendapatkan return rata-rata 4%. Berapa persentase penyebarannya? Ini ada bobotnya ini. Jadi dari 13 juta itu 20% masuk Bank BCA, 20% Bank Mandiri, 35% reksadana pasar uang, Maybank dana pasar uang, 25% reksadana Manulife dana kas. Oke. Nah, setelah itu rekomendasi dan alokasi dananya sudah ya tadi Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke manajemen resiko. Nah, manajemen risiko Bapak Ibu akan melakukan proteksi untuk apa? Apakah cukup asuransi jiwa? Ya, saya sangat sarankan selain asuransi jiwa adalah asuransi terhadap rumah. Karena bagaimanapun rumah itu adalah tempat tinggal utama kita dan Indonesia berada di daerah cincin api di mana probabilitas untuk terjadinya gempa sangat tinggi. Sehingga Bapak Ibu silakan ambil asuransi baik kebakaran, basicnya adalah asuransi kebakaran, bisa ditambahkan perluasan rider yang kita sebut yang namanya gempa bumi karena Indonesia sangat rawan gempa kecuali Kalimantan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu silakan hitung semua. Untuk asuransi rumah itu sangat murah, itu rata-rata hitungannya 1/1000. Jadi 1/1000 dari nilai rumah. Nilai rumah itu tidak memasukkan unsur tanah. Kenapa? Karena tanah tidak bisa terbakar, tidak bisa kena gempa bumi. Gempa bumi pun tanahnya kan tetap. Yang rusak adalah bangunannya. Sehingga yang diambil adalah nilai bangunannya. Katakanlah nilai per meter perseginya 3 juta per meter, maka kalau rumah Bapak Ibu luasnya 100 meter persegi, maka 100 kalikan 3 juta berarti sekitar 300 juta. 300 juta kalikan katakanlah 1/1000 untuk kebakaran, 1/1000 untuk gempa bumi berarti 2/1000, berarti Bapak Ibu membayar 300 juta dikalikan 2/1000. Cuma 600.000 Bapak Ibu terproteksi 1 tahun. Kalau ada kebakaran diganti oleh asuransi, kalau ada gempa bumi juga diganti asuransi. Nah, itu yang saya sarankan. Nah, apabila Bapak Ibu mau yang untuk jiwa saja, nah di sini ada contohnya jiwa. Nah, kalau jiwa, Bapak Ibu harus menghitung yang namanya human life value. Kalau tadi kendaraan atau rumah, Bapak Ibu harus menghitung nilai pasar bangunannya saja. Kalau mobil nilai pasar mobilnya hari ini ya. Nah, kalau manusia kita hitung human life value. Nah, human life value rumusnya kebutuhan hidup keluarga selama 1 tahun dibagi dengan tingkat hasil investasi dikurangi tingkat inflasi.
Kalau di textbook Amerika itu tingkat inflasinya karena rendah itu dihilangkan. Tetapi karena Indonesia tingkat inflasinya cukup tinggi, kecuali zaman Presiden Jokowi sejak 2014 inflasi terkendali di kisaran 3%. Maka rumus di Indonesia harus dimasukkan tingkat inflasi. Jadi tingkat hasil investasi yang kita rencanakan dikurangi tingkat inflasi. Nah, di sini kita hitung semua. Nah, ini rata-rata tingkat inflasi selama 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir berapa? 3,78. Berarti nanti, nah kebutuhan hidup Felicia selama 1 bulan berapa? 2.700.000. Kalikan 12, kan kebutuhan hidupnya selama 1 tahun. Berarti 32 juta. Tingkat hasil investasi yang diharapkan, kita lihat sebentar, rencananya dia akan masukkan di reksadana Sukor Invest Money Market Fund, reksadana Megadana Ori. Pemilihan reksadana ini tergantung pada jangka waktu jatuh tempo. Semakin panjang jangka waktu jatuh tempo tujuan Bapak Ibu tersebut, misalnya pensiun kan masih lama, berarti Bapak Ibu bisa memilih reksadana saham. Tetapi kalau dalam tempo 2-3 tahun, Bapak Ibu lebih baik masukkan ke reksadana pasar uang. Nah ini harapannya Bapak Ibu punya uang itu diinvestasikan ke reksadana Sukor Invest Money Market Fund, nilai returnnya 7,2%. Ya, 7,2% ini dapat dari mana? Dari Fund Fact Sheet. Nah, kita lihat Sukor Invest Money Market Fund 7,22%. Nah, ini dilampirkan Bapak Ibu. 7,22%. Nah, ini Sukor Invest Money Market Fund. Nah, ini saya perbesar. Nah, 7% itu didapat dari ini. Nah, ini Bapak Ibu ada 1 tahun. Bapak Ibu selalu pakai yang 1 tahun. Kalau 3 tahun boleh. Boleh, tetapi ini nilainya nanti dibagi 3. Jadi kalau 22 ya dibagi 3 ya berarti sekitar 7% juga. Nah, itulah yang akan dimasukkan ke dalam tadi. Ya, ke dalam yang namanya rumus portofolio tadi. Mana kita lihat tadi sebentar. Reksadana Protection Fund tadi kita sampai sini. Nah, kita lihat di sini diberitahu bahwa direkomendasikan masuk Sukor Invest dengan 7,2%. Kita lihat tabelnya yang dia buat. 7,22%. Megadana Ori masuk 14%. Kemudian Skruder Dana returnnya sekitar 43%. Bobotnya berapa? Nah, ini kita buat 100%. 20%-nya di Sukor Invest, 60% Megadana, 20% di Skruder. Total returnnya 10,97. Berarti human life value-nya berapa? Nah, kita masukkan dalam rumus. Tadi total kebutuhan hidup Felicia selama 1 tahun 32 dibagi rencana investasinya sekitar 10%, kemudian rata-rata tingkat inflasi 3,78%. Berarti si Felicia harus mengambil asuransi minimal nilainya 451 juta. Nah, inilah yang harus diambil. UP-nya harus 451 juta. Nah, Felicia memilih antara 2, antara Allianz dan Prudential. Nah, ini dia jelaskan kelebihan dan kelemahannya. Nah, ternyata dari sini dia milih minimalnya kan 450 juta. Tetapi dia tingkatkan menjadi UP-nya 1 juta. Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh adalah kurang dari 450 juta. Nah, ternyata Allianz itu memberikan premi angsuran per bulannya 200.000. Dia sudah kontak kepada sales asuransi Allianz. Nah, sementara Prudential 595. Ingat Bapak Ibu, ini harus sama. Jadi kalau di sini ngambilnya UP-nya 1 miliar, di sini juga 1 miliar. Kalau di sini ada rider tambahan, perluasan tambahan misalnya EDDB, nah di sini juga harus ada EDDB dengan nilai yang sama. Inilah yang disebut comparable. Oke? Nah, ini masa pertanggungannya sampai 85, ini 99 tahun ya. Nah, dari sini ternyata yang dipilih adalah ternyata Felicia memutuskan memilih produk Prulink. Kenapa? Karena premi lebih mahal tetapi masa pertanggungannya lebih lama. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita masuk rencana pernikahan dan kelahiran. Juga sama metodenya. Hitung semua. Ini halaman penyekat. Hitung semua rencana-rencana pernikahan. Mulai lamaran, biaya pengantinnya berapa, semuanya dihitung semua.
Nah, ini dia ketemu, kita lihat berapa totalnya. Nih, gaun pengantin, kemudian apa itu? IO-nya, event organizer-nya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ternyata di sini kita lihat, nah ini lengkap. Rincian biaya pernikahan itu membutuhkan 475 juta. Nah, kemudian pada saat yang sama dia merencanakan punya anak berapa? 2, namanya Michael Christian dan Michelle Christina. Nah, seperti ini. Nah, khusus untuk kelahiran, Bapak Ibu harus menggunakan prinsip konservatif bahwa diprediksi kelahirannya adalah menggunakan seksio alias sesar. Ya. Kenapa? Karena biaya seksio itu lebih mahal dibanding biaya kelahiran normal. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya merencanakan pakai seksio, ternyata Bapak Ibu istrinya bisa melahirkan secara normal, maka tentu ada kelebihan dana yang bisa Bapak Ibu simpan. Tapi sebaliknya kalau Bapak Ibu merencanakan normal, tetapi kemudian kondisi memaksa dilakukan seksio sesar, berarti Bapak Ibu kan kekurangan duit, kekurangan uang. Bapak Ibu menyiapkan katakan cuma 5 juta, ternyata kebutuhannya 20 juta. Nah, berarti Bapak Ibu akan harus mencari dana lagi. Nah, lebih baik kita merencanakan secara konservatif, yaitu pakai menggunakan prinsip konservatif. Oke, setelah ditulis semua ya, ditulis semua biaya-biayanya berapa, biaya pernikahannya. Ini rencana pernikahan, rencana itu terkait dengan targetnya tanggal berapa, kemudian nanti berapa rata-rata biaya inflasi, kemudian kalau biaya pernikahannya itu detailnya tadi yang untuk pernikahan berapa, untuk kelahiran berapa. Baru masuk ke produk investasi. Produk investasinya sama seperti tadi, Bapak Ibu harus rekomendasikan minimal 2 ya. Nah, di sini dia membentuk portofolio ya. Nah, untuk kelahiran dia juga bentuk portofolio berbeda. Nah, ini untuk pernikahan dan pertunangan tersebut dia menggunakan portofolio ini ya, returnnya 11%. Sementara untuk dana apa itu? Nah, ini dana pertunangan dan pernikahan ini dapatnya dari mana? Nah, ini diambil dari Excel saya. Nah, ini bagian others. Nah, Bapak Ibu lihat nanti waktu tersisanya berapa untuk dana pernikahan tersebut. Nah, waktu tersisanya katakanlah 5 tahun lagi. Harga sekarang berapa? 520, masukkan saja. 5 tahun, 520, tuaga, 520 juta. Inflasi rata-rata tadi berapa? 3,8. Kemudian berarti harga kelaknya berapa? Sekitar 600 juta. Nah, kemudian target hasil investasi berapa? Nih kita bentuk portofolio 11,23. Nah, di sini masukkan aja 11,23 ya. Berarti Bapak Ibu harus nabung setor untuk biaya pernikahan dan kelahiran adalah 8 juta rupiah. Itu untuk pernikahan saja. Untuk kelahiran berapa? Dengan cara yang sama untuk anak pertama, untuk anak kedua, Bapak Ibu bisa pergunakan Excel untuk di sini ya. Bapak Ibu masukkan anak pertama ya, Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Anak pertama kelahirannya berapa, biayanya berapa, masukkan saja semua. Nanti ketemu ya. Bapak Ibu setor 200 untuk yang anak pertama, 144 untuk anak kedua. Oke? Nah, tentu setelah kita melakukan pernikahan, kemudian memiliki anak, maka tentu rencana berikutnya adalah dana pendidikan. Nah, rencanakan mau sekolah di mana? Mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 misalnya ya. Terus biaya pendidikannya berapa? Semua didata semua Bapak Ibu. Oke, nah ini dia masuk taman kanak-kanak, kemudian sekolah SD, kemudian SMP, kemudian SMA ya. Dia selalu menyebutkan 2 pilihan sekolahnya. SMA-nya bisa Gloria atau Sin Louis 1. Nah, kemudian kampusnya bisa Ubaya, bisa ke Petra dan seterusnya. Dia ketikkan data. Nah, ternyata dari sini S2-nya juga bisa di ITB dan di ITS. Nah, dari sini buat dia buat untuk anak pertama, mana kita lihat anak pertama. Nah, ini untuk anak pertama. Biaya pendidikan anak pertama akhirnya dia pilih seperti ini, 600 juta. Biaya pendidikan anak kedua 619 juta. Oke, ini biaya-biayanya. Nah, itu masukkan di Excel di sini, bagian education.
Nah, ini education. Masuk playgroup-nya waktu tersisanya berapa? Misalnya 9 tahun lagi. Nah, playgroup itu kan rata-rata usia 3 tahun. Ya betul 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, kemudian dia berarti akan menikah di 5 tahun lagi. Nah, 5 tahun dia baru menikah, kemudian 1 tahun untuk proses kelahiran, kemudian masuk ke ASD-nya 3 tahun. Berarti masuk ke playgroupnya 3 tahun, berarti totalnya ada 9 tahun waktu tersisa. Playgroupnya 1 tahun, maka masuk TK kurang waktu tersisanya 10 tahun. Untuk masuk ke SD dari TK itu cuma 2 tahun, berarti dari TK Petra yang masih 10 tambah 2 menjadi 12. Masuk SMP Santa Maria 6 tahun lagi, berarti 6 tambah 12 berarti 19. Masuk SMA tambah 3 tahun jadi 22. Kuliah rata-rata 3-4 tahun ya, 3,5 berarti masuk ke 25-26. S2 dia mungkin pengen setelah bekerja 2 tahun baru kuliah lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini ketemu semua Bapak Ibu. Yang penting usianya sekarang berapa, kemudian kenaikan biaya usianya pasti 0 tahun, kemudian kenaikan biaya pendidikan berapa, biasanya 1,5 sampai 2 kali tingkat inflasi, target hasil investasinya berapa. Nah, inilah untuk anak pertama kita siapkan uangnya 1 juta per bulan. Mulai hari ini sampai dia menyelesaikan studinya. Yang ini 1,5. Nah, nanti dia total terkumpulnya itu berapa? Ya tadi yang terkumpulnya totalnya adalah sekitar 600 juta. Oke, Bapak Ibu? Nah, selanjutnya sama persis. Nah, tinggal berubah bagaimana dana pensiun. Nah, dana pensiun kita harus tahu perencanaan pensiun. Kapan kita ingin pensiun? Berapa lama harapan hidup setelah pensiun? Dan bagaimana standar hidup yang diinginkan ketika pensiun? Nah, kita mulai contohnya. Kita ingin standar hidupnya sama seperti hari ini. Nah, kalau sama seperti hari ini berarti pengeluaran kita sekitar 10 juta nih. Lihat ini Bapak Ibu 10 juta. Nah, kemudian kita berarti pingin 10 juta, ya 10 juta. Nah, ini kan standar hidup hari ini. 10 juta itu ada yang naik, ada yang turun Bapak Ibu. Yang naik apa? Yang naik mungkin biaya kesehatan, yang turun biaya transportasi. Nah, katakanlah total-total menjadi misalnya saya coba copy sebentar data-data di sini, saya copy sebentar. Makan keluarga. Makan keluarga. Oke, seperti ini. Transport akan berkurang. Nah, transport bukan lagi 1.500.000, mungkin separuhnya karena nggak kemana-mana kan. Nah, parkir juga sudah berkurang. Masa sudah tua bolak-balik ke mall. Nah, uang sekolah juga sudah tidak ada. Ya, nah, berarti yang tadi semula 10 juta, sekarang dengan kondisi biaya hidup normal itu kita menjadi cuma 7 juta. Nah, 7 juta ini adalah biaya hidup normal orang tua hari ini, ya. Oke, 7 juta. Kebutuhan hidupnya 7 juta. Nah, 7 juta berarti setahun berapa? 84 juta. Kalikan 12 sama dengan 84 juta. Katakan inflasi tahunan 3,8, 3,8 tadi ya, sekitar 4%. Nah, katakan Bapak Ibu hari ini usianya 20 tahun. Ya, ingat baik-baik usianya 20 tahun. Pingin pensiun usia 50. Berarti kan 30 tahun lagi. Nah, 30 tahun lagi biaya hidup itu yang 7 juta menjadi berapa? Ternyata menjadi 21 juta. 21 juta. Oke? Atau setahunnya 257. Nah, kita masukkan ke tabel pensiun. Nah, berapa kebutuhan nanti biaya hidup kita pada saat pensiun? Tadi 30 tahun lagi menjadi 21 juta. Masukkan. Nah, dari usia 50 rata-rata riwayat keluarga kita itu meninggal usia 65. Berarti dari 50 pensiun sampai kita meninggal rata-rata adalah 65 itu adalah 15 tahun. Berarti kebutuhan dana kita 2,8 miliar. Jadi kita harus pegang 2,8 miliar pada saat usia 50 tahun mulai hari pertama pensiun. Nah, berapa yang harus kita simpan? Nah, itu masuk ke monthly saving. Nah, di sini kita pindahkan 2,8 miliar tadi ini ya. Nah, tingkat hasil investasi tadi berapa? Misalnya tadi dalam kasus Felicia ini untuk dana pensiun sebentar kita cek misalnya ini untuk anak
Dana pensiun. Misalnya dia pakai 11,87. Nah, masukkan aja 11,87 ya. 11,87. Nah, berarti kita harus cari portofolio yang harus tiap tahunnya returnnya konsisten selama 3 tahun, returnnya rata-rata 11,9%. Nah, berarti berapa yang harus kita tabungkan? Kita masih 30 tahun. Berarti yang kita harus tabung 1 juta tiap bulan. Oke, Bapak Ibu? Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, setelah dana pensiun, Bapak Ibu punya macam-macam nih. Beli rumah, beli caranya polanya sama. Rencananya biayanya berapa, produk investasinya apa, tadi bentuk portofolionya, rekomendasi dan alokasi dana. Nah, penutup, nah Bapak Ibu list semua. Ternyata untuk kebutuhan-kebutuhan itu Bapak Ibu butuh misalnya untuk emergency fund atau asuransi 100.000 per bulan. Kemudian bagian 4 tadi, bagian 4 itu yang ini nih Bapak Ibu. Bagian 4 dana pernikahan dan kelahiran, misalnya Bapak Ibu harus nabung 500.000. Kemudian bagian 5 300. Totalnya berapa? 1,1 juta. Nah, Bapak Ibu kembali tadi ke bagian yang ada ketinggalan itu, yang di sini. Yang di bagian 1D, 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 1D. Nah, baru Bapak Ibu melakukan cash flow management. Nah, tadi alternatifnya apa? Tambah pendapatan, tekan biaya, cari alternatif penghasilan tambahan. Nah, terus bagaimana kalau ternyata masih belum bisa? Mungkin tujuannya harus disesuaikan. Tadi mau pesta pernikahan hampir 500 juta, dikurangilah jadi 300 juta. Nah, terus tadi pensiunnya mau usia 50, mungkin ditundalah, jangan 50, misalnya 55, seperti itu. Nah, itu semua akan membuat cash flow management menjadi lebih mudah dicapai. Oke, Bapak Ibu? Nah, bila masih ada pertanyaan, nanti bisa Bapak Ibu melalui email. Nah, terakhir lampirkan semua data klien, profil risiko, brosur-brosur, sama seperti tadi yang dilakukan oleh contoh mahasiswa ini. Nah, kita lihat ternyata dia menyebutkan semua macam-macam itu, ya. Nah, ini di sini bab terakhir penutup. Coba kita lihat bab penutup. Nah, ini sudah lampiran. Nah, ini profil, appendik lampiran. Nah, summary, bab summary. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Nah, contohnya di sini ada misalnya lampirannya apa. Di sini dia total pengeluarannya itu 75 juta. Nah, kalau anak S1 nggak apa-apa, biarin aja mereka punya mimpi indah. Tetapi kalau sudah S2, ataupun Bapak Ibu yang sudah bekerja tentu lebih realistis. Mungkin rumahnya jangan sampai harus nabung 50 juta satu bulan. Nah, itu pendapatannya dari siapa, ngerampok siapa kan gitu kan. Nah, ini terbesar dia beli rumah. Oke, kalau ini hilang otomatis tinggal 25 juta. Nah, 25 juta masih besar juga. Mungkin yang bisa kita tekan apa ini? Transportasi mobil. Janganlah beli mobil mahal-mahal. Coba kita lihat. Ini dia beli mobil apa nih? Dia beli mobil apa? Kita lihat. Nah, transportasi. Ternyata dia beli mobil. Ternyata dia beli Honda Freed. Ya, mungkin uh, bisa dimundurkan atau untuk saat awal mungkin beli mobil second atau gimana ya, atau LCGC. Nah, itu kan bisa memperingan beban kita. Oke, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa masuk ke email saya. Nanti kita akan berdiskusi. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke. Oh ya, ingat, program Excel yang dari saya ini hanya dipergunakan untuk membantu perhitungan. Namun Bapak Ibu tetap harus menganalisis dengan bahasa verbal yang dapat dipengerti oleh klien. Oke, akhir kata sampai di sini pertemuan kita. Semoga Bapak Ibu sukses menjadi seorang financial planner. Amin. Selamat pagi, selamat siang, sore.